Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ruli Bakemono Garage. Oke, mungkin ini adalah salah satu video yang ditunggu-tunggu ya sama teman-teman semua. Karena ini banyak banget DM yang nanyain, Kang, katanya kapan Yaris Bapaunya dilanjutin. Nah, sekarang kita lanjutin Project 9 si Yaris Bapau yang belum punya nama. Dan kemarin sempat tertunda ya karena saya ngerjain dulu Project 10 si Sisil. Dan Sisil sebentar lagi selesai, lagi nungguin satu part dulu yang belum datang. Nah, sambil nungguin partnya datang, sekarang kita lanjut dulu si Yaris Bapau ini. Oke guys, ini saya lagi buka bungkusan. Ini adalah radiator mereknya Trivindo untuk Yaris Matic ya. Ini Yarisnya tahun 2007. Ini bisa dilihat di label ya. Ini untuk Toyota, modelnya Yaris. Kemudian tipenya ini AT atau automatic. Kemudian di sini juga ada tanggal produksi November 2021. Jadi ini adalah radiator baru ya. Oke, sekarang kita keluarin radiatornya. Oke guys, ini dia radiator baru untuk Yaris Bapau 2007 Project Car 9. Dan untuk bentuk radiatornya dia ada sedikit perbedaan nih dengan yang manual ya. Jadi Toyota Vios Limo Yaris tahun 2007 ini sampai 2012 sama kan ya radiatornya. Cuman dia ada sedikit perbedaan. Jadi untuk Matic dia di lower tanknya ada nipple 2 biji untuk mendinginkan oli Matic ya kalau nggak salah. Nah, kalau di radiator manual itu nggak ada 2 nipple yang di bawah. Nah, ini sabalik. Nah, ini nih nipple ini nih. Jadi untuk Matic jangan salah beli ya. Untuk Matic dia ada nipple 2 biji di bagian lower tanknya. Karena si Project Car 09 ini si Yaris Bapau mau kita pasang radiator baru, airnya juga kita kuras ya kan, yang asalnya udah pakai air biasa sekarang kita ganti pakai coolant. Kenapa saya ganti pakai coolant? Karena ini radiatornya baru. Beda kalau kondisinya radiator lama dikuras atau diservis. Kalau misalnya airnya sudah pakai air biasa, itu dilanjutkan aja dengan air biasa. Kalau diganti dengan coolant, itu yang ditakutkan kotoran di dalam radiator bisa rontok dan bisa mengakibatkan radiator tersumbat dan akhirnya mesin jadi overheat. Jadi kalau mau ganti air biasa ke coolant, saya sarankan radiatornya juga ganti baru. Oke guys, untuk proses replacement radiator atau penggantian radiator ini saya kerjain sendiri di rumah. Karena untuk prosesnya ini nggak terlalu ribet seperti kita mau rojok atau kuras daleman radiator ya. Jadi untuk penggantian radiator ini tinggal kita copot radiator yang terpasang di mobil, kemudian ganti baru, udah gitu aja. Oke guys, bumper depan kita copot dulu supaya posisi bongkar pasangnya lebih enak, lebih leluasa. Karena kalau kita mau bongkar radiator itu harus ngodok-ngodok ke dalam nih. Jadi kalau bumpernya dicopot, posisinya bisa lebih leluasa dan enak. Oke, selanjutnya kita buka dulu penutup lubang pembuangan yang ada di radiator. Tutupnya biasanya warna kuning, kalau enggak warna putih. Warna hitam juga ada kalau nggak salah. Nah, setelah dibuka nanti airnya akan keluar. Jadi air yang di dalam radiator itu keluar semua, terbuang semua. Nah, ini kelihatan ya, airnya sudah keluar dan airnya juga air biasa bukan coolant. Oke, setelah air di dalam radiator habis semua ya kan, terbuang. Sekarang kita lanjut buka bullhead atau pengunci bagian atas radiator ya. Karena radiator itu cuma dicantolin aja, nggak dibaut. Jadi bagian atas dia nyantolnya ke si bullhead ini nih. Dan untuk buka bullhead ini ada 4 biji baut 10 semua. Oke guys, selanjutnya kita buka klip pengunci radiator, fan dan juga kondensor AC, kemudian selang-selang yang nempel ke radiator. Hati-hati ya, jangan sampai klipnya patah.
Oke guys, setelah klip lepas semua, sekarang kita lanjut copot dua bagian aja, kipas radiator dan juga radiator. Kalau kondensor AC itu nggak usah diapa-apain, udah diam di situ aja. Ya, jadi seperti ini ya kondisi radiator lama dengan radiator baru. Terlihat perbedaannya, sangat jelas banget. Nah, di sini juga ada basah nih, bekas netes-netes air radiator dari sini. Ini juga upper tanknya bekas repair, cuman sepertinya proses penggantiannya nggak maksimal dan nggak rapih. Jadi dia ada netes juga sini. Nggak banyak sih netesnya, cuman ya namanya radiator netes, agak ngeri juga ya. Jadi sebenarnya ini radiator lama masih bisa dibetulkan dengan cara diganti upper tanknya dengan upper tank baru. Cuman sih sepertinya saya lebih yakin kalau radiatornya kita ganti baru aja, karena mungkin dari tahun 2007 sampai sekarang 2022 belum diganti radiatornya. Ya mungkin udah saatnya diganti ya, supaya hasilnya lebih maksimal dan nggak ragu-ragu lagi gitu. Nah seperti ini ya guys kondisinya. Ini radiator lama, ini udah kotor banget. Dan ini radiator baru tuh, jauh banget. Oke, sekarang kita lanjut pasang radiator baru ke si Project Car 9 Yaris Bapau. Oke, pada saat pemasangan yang harus kita perhatikan adalah karet bawah ini nih, 2 biji, karena di radiator baru itu nggak ada. Dan karet atas ini 2, yang sebelah sana juga ada. Jadi kalau karet ini nggak dipasang, radiatornya dia nggak mau diem, jadi getar terus ya. Jadi pada saat mobil idle atau jalan, pasti akan ada suara getar, berisik gitu kan, kalau karet ini nggak dipasang. Jadi hal-hal sepele kayak gini tuh diperhatikan ya, jangan sampai lupa pasang. Oke, selanjutnya kita pasang balik semua selang yang berhubungan dari mesin ke radiator. Oke, setelah selang terpasang semua, kita pasang balik lagi kipas radiator, dan jangan lupa colokin lagi soketnya. Oke guys, pasang radiator sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke step terakhir, adalah pengisian air coolant. Jadi untuk pengisian air coolant ini ada beberapa step ya, jadi nggak sekali jadi. Untuk step pertama atau langkah pertama, kita isi dulu air coolant ini sampai mentok di pipa bypass ini ya, di bibirnya, sampai full lah intinya kayak gitu. Nah habis full, baru kita hidupin mesin dan kita tunggu agak lama sampai kipas radiator atau fan radiator ini nyala 2 atau 3 kali, 4 kali juga nggak apa-apa. Nah setelah fan radiator nyala, otomatis cairan coolant ini akan tersedot ke dalam mesin karena termostat terbuka. Nah setelah terbuka seperti itu, setelah berkurang air air coolantnya, kita tambahin lagi sampai full dan sampai nggak berkurang seperti itu. Jadi ketika sudah nggak berkurang, baru kita tutup pipa bypassnya dengan tutup radiator. Oke guys, proses replacement atau penggantian radiator sudah selesai, dan mesin juga tadi udah saya nyalain dan udah saya tunggu kurang lebih sekitar ya 40 menitan lah. Dan kipasnya nyala berapa kali ya tadi, pokoknya lebih lah kalau dari 2 kali seperti itu. Dan untuk air coolantnya ini sudah nggak berkurang lagi, jadi tetap di batas atas seperti itu. Dan mobil ini juga tadi udah saya bawa jalan sekitar kurang lebih 1-2 kilo ya, dan alhamdulillah nggak terlihat kebocoran ya kan,
Karena biasanya kalau mobil udah dipanasin kurang lebih sekitar 40 menit dan juga dibawa jalan kurang lebih 1 kilo, ya tekanan panas di dalam radiator biasanya udah nyampe ke batas panas maksimal ya. Jadi makanya dia kipasnya muter. Nah, biasanya kalau ketahuan bocor itu ketika batas di dalam radiator ini maksimal seperti itu. Karena tekanan di dalam radiator kan lumayan besar seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut pasang balik bempernya. Oke guys, ini hari kedua. Jadi kemarin sudah pasang nih dan langsung saya test drive jalan, lumayan agak jauh. Kurang lebih sekitar ya 14 sampai 16 kiloan lah ya. Jadi kemarin hujan-hujanan mobilnya jadi sedikit kotor nih. Jadi sekarang kita cek dulu kondisi air radiatornya, berkurang apa enggak, bocor apa enggak. Ini pagi-pagi ya, mobil belum saya panasin. Nah, sekarang kita buka dulu kap mesinnya. Wait, seret ya, beda dengan pintu mobil bekas taksi yang kalau dibuka langsung terbuka semua gitu. Nah, kita buka dulu. Wait, bentar, kita ganjal dulu pakai stick. Nah, sekarang langsung aja kita buka kali ya si tutup pipa bypass. Nah, air radiatornya penuh, mantap. Jadi untuk Vios Limo atau Yaris itu sama aja, dia akan berkurang sampai batas ini. Jadi di pipa yang nongol ke atas tuh, ya kan, dia akan kosong. Nah, cara ngeceknya kalau radiator yang nggak tekor, ini dipencet aja dikit, si selang ini pencet dikit, nah nanti akan keluar. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau pipa ini dipencet, airnya nggak keluar, berarti dia tekornya banyak. Kalau ini dipencet, kalau selang pipa ini dipencet dikit, airnya langsung keluar. Nah, baru kelihatan itu radiatornya bagus. Dan oh ya, kemarin saya lupa juga. Jadi setelah ngisi radiator, si tabung reservoir radiator ini atau tabung cadangan diisi juga ya. Lupa kemarin nggak saya videoin. Jadi diisinya sampai batas full. Dilebihin dikit nggak apa-apa. Oke guys, alhamdulillah radiator sudah aman dan sudah pakai coolant lagi sesuai standar pabrikan. Jadi kemungkinan Project Car 9 ini selesai, ya kan? Jadi nanti kita tinggal bikin video full review mobil ini apa aja yang sudah diperbaiki dan sudah dimodifikasi, dan kita buka harga kemudian dapat apa aja. Oke, saya Ruli pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.